akan menjelaskan tentang hewan kurban. Ya, sebelum ke pokok pembelajaran, ada kompetensi dasar dulu, teman. Silakan lihat. Di sini kompetensi dasarnya memahami ketentuan hewan kurban, mengomunikasikan tata cara hewan kurban. Ada kompetensi inti juga di sini KI 3, yaitu memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpainya di rumah atau di sekolah di tempat bermain. Nah, tujuan pembelajaran, apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, setelah proses pembelajaran dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan pengertian kurban. Nah, di sini materi pembelajarannya teman-teman bisa disimak. Apa arti kurban? Kurban sekolah di tempat bermain. Nah, tujuan pembelajaran, apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, setelah proses pembelajaran dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menjelaskan pengertian kurban. Nah, di sini materi pembelajarannya teman-teman bisa disimak. Apa arti kurban? Kurban menurut bahasa adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi setiap kita mendekatkan diri itu termasuk apa kurban menurut bahasa. Sedangkan kurban menurut istilah adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban pada hari dan cara yang telah ditentukan. Teman-teman, siapa yang tahu kapan kita menyembelih hewan kurbannya? Kapan menyembelih hewan kurbannya? Pada tanggal 10 Zulhijjah. Sampai tanggal berapa? 13 Zulhijjah, yang disebut apa? Hari Tasyrik. Jadi hari Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu disebutnya hari Tasyrik. Jadi pemotongan hewan kurban dimulai tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, di sini tadi sudah Bun sampaikan ya. Ini waktu penentuan pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Ada teman-teman yang sudah melaksanakan kurban? Belum sudah ya, kita kan suka di sekolah digabungkan. Nah, tahun kemarin kita dapat berapa ekor sapi? 3 ekor sapi. Kambingnya ada berapa? Ada 6. Nah, untuk tahun depan mudah-mudahan kita bisa masing-masing memotong hewan kurban 1 ekor kambing. Bisa? Ya. Nah, di sini ada syarat dan ketentuan hewan kurban. Jadi hewan kurban, hewannya tidak sembarangan, harus ada ketentuannya. Seperti apa saja hewan yang boleh dijadikan hewan kurban? Yang pertama, hewan kurban dalam keadaan sehat atau gemuk, yakni tidak sakit. Tidak apa lagi? Tidak cacat seperti pincang kakinya. Yang selanjutnya, hewan disembelih dengan 1 kali potongan atau penyembelihan. Jadi 1 kali potong, nggak boleh sampai 2 kali. Yang selanjutnya, tata cara kurban apa lagi? Hewan dibawa menuju tempat penyembelihan dengan cara baik. Jadi dibawanya harus yang baik, tidak boleh diseret-seret, apalagi sambil dipukulin. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Jadi harus dipindahkan, digiring dengan yang baik, penuh dengan kasih sayang.
Yang selanjutnya apalagi tata caranya? Menyembunyikan pisau dari pandangan binatang yang belum disembelih. Jadi seperti ini. Ada kambing yang mau disembelih ada 6. Yang sudah disembelih 1. Nah, pisau yang mau kita gunakan untuk memotong hewan kurban itu jangan sampai terlihat oleh kambing yang belum disembelih. Kenapa? Dia nanti merasa takut melihat temannya sudah disembelih. Nanti giliran aku yang disembelih. Makanya jadi pisaunya jangan sampai terlihat sama binatang yang belum disembelih. Ya. Yang selanjutnya apa lagi teman? Yaitu semua tata cara pemotongan hewan kurban. Nah, siapa yang tahu dalil yang menjelaskan bahwa kita diperintah untuk memotong hewan kurban? Siapa yang tahu? Terdapat dalam surat apa? Surat Al-Kautsar. Ayat berapa teman? Ya, coba kita baca dulu ayat Al-Kautsarnya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi yang termasuk tadinya ayat berapa tadi? Ayat ke-2. Fasholli lirabbika wanhar. Itu dalil atau perintah dari Allah bahwa kita diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Ya, mungkin itu ekor kambing. Insya Allah. Ya. Nah, di sini ada syarat dan ketentuan hewan kurban. Jadi hewan kurban, hewannya tidak sembarangan, harus ada ketentuannya. Seperti apa saja hewan yang boleh dijadikan hewan kurban? Yang pertama, hewan kurban dalam keadaan sehat atau gemuk, yakni tidak sakit. Tidak apa lagi? Tidak cacat seperti pincang kakinya, matanya picak, atau badannya kurus atau terluka. Jadi hewan kurbannya harus sehat dan gemuk. Kalau kita beli hewan kurban, ada yang cacat seperti kakinya pincang, atau badannya kurus, atau matanya tidak bisa melihat, boleh tidak dijadikan hewan kurban? Tidak, jadi hewan kurbannya harus sehat. Gemuk itu yang menentukan diterima atau sah dan tidaknya kita melaksanakan kurban. Yang kedua, syaratnya apa? Hewan kurban harus cukup umur. Misalnya kambing berumur 1 tahun lebih. Kalau kerbau atau sapi berapa tahun? 2 tahun. Kalau unta 5 tahun. Jadi kalau kita mau kurban pakai hewan kurban sapi umurnya baru 1 tahun, boleh tidak? Tidak. Kenapa? Karena belum cukup umur, ya. Karena sapi untuk dijadikan kurban harus berumur berapa tahun tadi? 2,5 tahun atau 2 tahun lebih. Apalagi persyaratannya untuk dijadikan hewan kurban? Yang selanjutnya, seekor kambing itu boleh untuk 1 kambing, ya. 1 orang. 1 kambing, 1 orang ya teman. Kalau sapi untuk berapa orang? 7 orang. Seperti kita memotong hewan sapi, nah boleh untuk 7 orang, atas nama 7 orang. Seperti untuk Agnia,
satu sapi boleh dan satu lagi untuk dirgam. Itu jadi satu sapi boleh 7 orang ya. Nah, setelah kita mengetahui syarat sahnya berkurban, kita harus mengetahui larangannya. Ada larangannya, emang ada larangan bagi orang yang mau berkurban. Apa saja larangannya? Apa saja larangannya? Orang yang mau berkurban 10 hari sebelum kurban tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut ya. Itu larangan yang harus diperhatikan untuk orang yang mau berkurban. Yang selanjutnya, teman-teman sudah paham belum tata cara pemotongan hewan kurban? Kemarin waktu kita melaksanakan kurban di sekolah, teman-teman merhatikan tidak? Iya, merhatikan. Nah, teman-teman sudah harus paham tata caranya. Yang pertama, apa tata caranya? Pastikan bahwa alat penyembelihan harus benar-benar tajam. Seperti menggunakan apa ya? Boleh nggak Bu menggunakan pakai golok? Boleh nggak? Pakai pisau? Boleh tidak? Boleh. Tapi syaratnya pisaunya harus tajam, tidak boleh yang tumpul. Ya, yang selanjutnya apa? Ketika menyembelih hewan, kita hendaklah menghadap kiblat. Jadi kalau orang yang mau menyembelih hewan kurban harus menghadap kiblat. Hewannya menghadap kemana? Ke kiblat juga. Yaitu persyaratannya atau tata cara memotong hewan kurban. Yang selanjutnya, hewannya disembelih pada lehernya. Nah, kalau teman-teman suka lihat yang disembelih apanya? Lehernya, apa ekornya, apa kakinya? Lehernya. Jadi yang harus dipotong itu adalah lehernya. Yang selanjutnya apa? Di sini hewan disembelih setelah membaca basmalah dan takbir. Jadi orang yang menyembelih hewan kurbannya harus membaca basmalah dulu. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus setelah itu membaca apa lagi? Membaca takbir Allahu Akbar. Yang selanjutnya, hewan disembelih atau perintah dari Allah bahwa kita diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Ya, mungkin itu pembelajaran materi yang Bu Mun sampaikan hari ini. Teman-teman, nanti Bu Mun bagikan tugasnya, yaitu mengerjakan materi yang sudah Bu Mun pelajarkan ya. Yang sudah Ibu sampaikan kepada teman-teman, teman-teman mengisi materi ini. Ya, Bu Mun bagikan dulu. Nanti diberi nama. Diberi nama. Siapa yang belum? Apa belum? Ya, nanti teman kerjakannya ya. Ya, baik teman-teman. Bu Mun akan menyimpulkan anak soleh, anak solihah. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini yang Ibu sampaikan. Ya teman, yang pertama tadi kita menjelaskan tentang hewan kurban. Hewan kurban itu hewan apa saja yang bisa dijadikan kurban? Unta, apalagi? Sapi, kambing, dan domba. Ya, tadi sudah Bu menjelaskan kalau sapi usianya berapa tahun yang boleh disembelih atau boleh dijadikan kurban? 5 tahun. Kalau sapi 3 tahun. Kalau kambing 2 tahun. Yaitu persyaratan atau binatang-binatang yang boleh dijadikan hewan
kurban.